Halo, selamat datang di channel Aji Pro. Relasi, apa yang terlintas di pikiran kalian kalau mendengar kata relasi? Apakah relasi yang seperti di matematika, yang ada lingkaran ketemu dengan lingkaran dan sejenisnya, atau relasi hubungan percintaan? Tapi di video kali ini kita bukan bahas relasi yang percintaan ataupun relasi yang ada di pelajaran matematika. Tapi di sini adalah relasi kepada sosial antar manusia satu dan manusia yang lainnya. Kalau kamu yang nonton video ini masih kuliah, mungkin yang baru masuk, ataupun yang sudah beberapa semester, maka video ini sangat cocok untuk kamu. Kali ini aku akan kasih jenis relasinya dan manfaat atau fungsinya. Aku membaginya menjadi dua relasi umum, dua bentuk umum. Relasi ke bawah dan relasi ke atas. Apa tuh maksudnya? Ke bawah, ke atas. Oke, kita akan jelaskan. Relasi ke bawah itu maksudnya kita harus punya kenalan orang yang lebih muda dari kita. Kalau yang lebih baik sih masih satu sekolah, masih satu kampus, tapi yang lebih muda. Misalnya contoh nyatanya adik kelas kita, adik tingkat kita, cari yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun di bawah kita. Nanti aku akan jelaskan fungsinya apa. Nah, selain yang relasi ke bawah, ada juga relasi ke atas. Relasi ke atas itu, selain juga berfokus tentang usianya, juga di sini kita berkaitan dengan skillnya, pengalaman hidupnya, kepintarannya, dan lain-lain. Intinya dia posisinya di atas dibandingkan kita. Nah, sekarang kita bahas manfaatnya. Apa manfaat relasi ke bawah? Apa manfaat relasi ke atas? Untuk apa ini semua? Aku akan bahas dari yang relasi ke atas dulu. Relasi ke atas ini bentuk nyatanya penerapannya adalah bisa jadi kakak kelas kita atau kakak tingkat kita atau kenalan kita di luar sekolah yang lebih tua dibandingkan kita, yang lebih hebat dibandingkan kita, yang lebih pintar dibandingkan kita, yang lebih kaya dibandingkan kita. Intinya dia tuh lebih gitu posisinya dibandingkan kita. Ketika kita lulus sekolah, kita bisa bertanya ke mereka yang relasi atas tadi. Pak, ada kenalan ini nggak bla 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 bla, Pak bisa minta bantu ini nggak bla 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 bla, atau Pak saya lagi perlu ini, jalannya ini, alurnya ini seperti apa ya, mungkin Bapak lebih tahu atau mungkin Kakak lebih tahu gitu. Misalnya ada kakak kelas atau kakak tingkat kita yang kerja di sebuah perusahaan tertentu, kita tinggal tanya karena kita udah kenal pada saat sekolah tadi. Kita tanya ke kakak kelas tersebut, Kak, kakak kan sudah masuk di perusahaan itu, kerja di perusahaan itu cara perekrutannya seperti apa, yang dibutuhkan seperti apa, dan lain-lain. Kita bisa tanyakan ke mereka. Atau kepada yang lebih dewasa tadi, misalnya soal hubungan percintaan, bisa juga kita tanya mungkin dengan yang lebih tua. Atau bisa juga tentang bagaimana kehidupan, mengatur keuangan, dan sebagainya dengan relasi yang atas. Itu fungsinya. Pada intinya, relasi yang ke atas itu fungsinya adalah sebagai tempat kita belajar, tempat kita bertanya, dan tempat kita mencari arah. Itulah fungsinya relasi ke atas. Sekarang relasi ke bawah. Contoh nyatanya seperti yang sudah aku bilang tadi, mungkin ada kelas atau intinya lebih muda dibandingkan kita. Dan usahakan masih satu sekolah yang sama. Yang nggak salah juga kalau kita kenal dengan orang yang di luar sekolah kita. Apa manfaat dari relasi ke bawah? Kalau menurut aku, relasi ke bawah itu bisa ada beberapa fungsi. Yang pertama, misal pada saat kita sudah lulus sekolah dan kita buka bisnis, maka kita tentu perlu karyawan. Nah, ada masalah di sini. Pada saat kita baru buka bisnis dan kita mencari karyawan yang profesional, itu gajinya mahal sekali. Dengan kita kenal dengan relasi ke bawah dengan adik kelas, adik tingkat yang jaraknya beberapa tahun gitu, maka kita bisa mencari karyawan ke mereka. Maksudnya kita mencari karyawan yang part time, paruh waktu, menggunakan anak-anak kuliah tersebut. Dan tentunya mungkin kamu pernah lihat banyak anak kuliahan yang kerja part time, paruh waktu, itu udah banyak lah gitu. Jadi fungsinya untuk menghemat bayar gaji, menghemat operasional bisnis kita. Dan itu kalau yang sepengetahuanku, selisih gaji kita membayar mahasiswa yang paruh waktu dengan selisih gaji yang pekerja profesional itu lumayan besar, jauh selisih gajinya. Kita bisa menghemat dana lumayan mantap, lumayan banyak di sektor ini kalau kita pakai cara seperti yang itu. Selain untuk urusan bisnis, relasi ke bawah juga berfungsi untuk kalau kita mau cari jodoh, kan kita kenal dengan orang yang beberapa tahun di bawah kita. Nah,
orang tersebut pasti manusia dan pasti dia punya kenalan orang lainnya. Ada konsep akar, kalau aku nyebutnya akar. Ketika kita kenal satu orang, maka kita akan kenal orang lainnya. Nah, kita kenal satu orang yang di bawah relasi bawah itu, nanti teman-temannya itu mungkin ada lawan jenis dan bisa tertarik dan sebagainya. Jadi bisa juga untuk membantu pencarian jodoh gitu. Seperti itu kalau menurutku, relasi ke atas, relasi ke bawah. Bagaimana menurut kalian? Kalau ada pendapat yang berbeda silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau setuju jangan lupa klik like dan subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih.